Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Anak-anak sekarang ibu akan menjelaskan materi tentang indikator negara maju dan negara berkembang. Sebelum masuk materi, apakah kalian tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya negara maju atau negara berkembang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat tayangan berikut. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kembali lagi di channel aku, Serlianti. Kali ini akan membahas tentang perbedaan karakteristik antara negara maju dan negara berkembang. Wah, pasti seru banget nih. Penasaran kan apa aja sih bedanya? Yuk simak baik-baik videonya sampai habis. Nah guys, perbedaan pertama bisa kita lihat dari pertumbuhan penduduknya. Ini adalah salah satu faktor yang sangat mencolok antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, pertumbuhan penduduknya cenderung rendah, bahkan ada yang minus. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kenapa bisa gitu? Ternyata, banyak masyarakat di sana yang lebih memilih untuk menunda punya anak karena berbagai pertimbangan seperti fokus karir atau biaya hidup yang tinggi. Selain itu, akses ke pendidikan dan kesehatan juga lebih baik. Beda banget sama negara berkembang nih. Pertumbuhan penduduknya justru tinggi banget. Banyak keluarga yang masih memilih untuk punya banyak anak. Ini karena angka kelahiran yang masih tinggi dan juga faktor-faktor lainnya, seperti masih kurangnya penggunaan alat kontrasepsi dan pendidikan yang terbatas. Nah, perbedaan pertumbuhan penduduk ini tentu aja ngasih dampak yang beda-beda juga, guys. Dampaknya bisa kita lihat dari berbagai aspek kehidupan. Di negara maju, jumlah penduduk yang sedikit bikin pemerintah lebih fokus ngembangin kualitas sumber daya manusianya. Mereka bisa investasi lebih banyak di pendidikan dan teknologi. Sementara di negara berkembang, tantangannya lebih ke gimana caranya ngasih lapangan pekerjaan dan kesejahteraan buat penduduk yang banyak banget. Ini jadi contoh soal pemerintah. Lanjut ke perbedaan selanjutnya, yaitu pendapatan per kapita. Ini adalah salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan suatu negara. Di negara maju, pendapatan per kapitanya tinggi banget, guys. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan individu di negara tersebut sangat besar. Ini artinya rata-rata penghasilan penduduknya tinggi-tinggi. Mereka bisa menikmati gaya hidup yang lebih nyaman dan mewah. Kenapa bisa gitu? Salah satu faktornya adalah karena banyak lapangan pekerjaan yang ngasih gaji besar, terutama di sektor industri dan teknologi. Sektor-sektor ini menawarkan banyak peluang karir dengan gaji yang kompetitif. Ditambah lagi, sistem pendidikan yang maju bikin masyarakatnya punya skill dan pengetahuan yang mumpuni buat bersaing di dunia kerja. Pendidikan yang baik membuka pintu untuk pekerjaan yang lebih baik. Beda halnya dengan negara berkembang nih. Pendapatan per kapitanya masih relatif rendah, karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal dengan upah yang gak menentu. Sektor informal ini seringkali tidak memberikan jaminan pendapatan yang stabil. Nah, karena pendapatan per kapitanya tinggi, otomatis tingkat kemiskinan di negara maju juga rendah banget, guys. Bahkan di beberapa negara maju, pemerintahnya ngasih jaminan sosial yang lengkap buat warganya, seperti tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan gratis, dan bantuan biaya hidup. Keren banget kan? Sayangnya, hal ini masih jadi PR besar buat negara berkembang. Tingkat kemiskinan masih tinggi karena banyak faktor, mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas dan ketimpangan sosial. Gak cuma tingkat kemiskinan yang rendah, guys. Angka harapan hidup di negara maju juga tinggi banget. Ini artinya rata-rata usia penduduknya panjang-panjang. Faktornya macam-macam, mulai dari akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pola hidup sehat, sampai lingkungan yang bersih dan terjaga. Di sisi lain, angka harapan hidup di negara berkembang masih relatif rendah. Ini karena akses terhadap pelayanan kesehatan yang masih terbatas. Selain itu, pola hidup progresif dan faktor lingkungan juga berpengaruh. Nah, sekarang kita bahas soal pendidikan, guys. Ini topik yang penting banget buat masa depan kita semua. Di negara maju, tingkat pendidikannya tinggi banget. Mereka punya sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan mendukung. Hampir semua penduduknya punya akses pendidikan yang berkualitas.
mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan global. Gak cuma itu, pemerintah di negara maju juga berkomitmen buat terus ningkatin kualitas pendidikan dengan ngasih fasilitas yang lengkap dan dukungan finansial buat para pelajar dan mahasiswa. Mereka benar-benar serius soal ini. Beda cerita sama negara berkembang nih. Tantangannya jauh lebih besar. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih jadi masalah, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas. Lanjut ke mata pencaharian, guys. Di negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri dan teknologi. Mereka udah pada jago bikin inovasi dan ngembangin teknologi canggih. Pemanfaatan lahannya juga udah tertata rapi, guys. Ada kawasan industri, perkantoran, dan pemukiman yang tertata dengan baik. Berbeda dengan negara berkembang nih. Mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian dan masih banyak yang bekerja di sektor informal. Pemanfaatan lahannya juga belum tertata optimal. Bahkan di beberapa daerah masih banyak terjadi alih fungsi lahan yang nggak terkendali. Tadi udah sempat disinggung sedikit nih soal tingkat kesehatan. Di negara maju, tingkat kesehatannya tinggi banget, guys. Fasilitas kesehatannya lengkap dan canggih. Dokternya juga profesional dan berpengalaman. Gak cuma itu, kesadaran masyarakatnya buat hidup sehat juga tinggi banget. Mereka rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan rutin medical check-up. Sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di negara berkembang. Akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, masih terbatas. Banyak masyarakat yang memilih pengobatan tradisional karena faktor biaya atau kepercayaan. Nah, ini dia yang bikin negara maju makin maju, yaitu kemajuan teknologinya. Di negara maju, teknologi berkembang pesat banget, guys. Mereka udah pada jago bikin inovasi dan ngembangin teknologi canggih di berbagai bidang, mulai dari transportasi, komunikasi, sampai kesehatan. Gak heran dong kalau negara maju selalu jadi trendsetter teknologi dunia. Sementara itu, negara berkembang masih terus berusaha buat ngejar ketertinggalan di bidang teknologi. Akses internet yang belum merata dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi jadi beberapa tantangan yang dihadapi. Terakhir kita bahas soal ekspor-impor, guys. Negara maju biasanya minim sumber daya alam. Bahkan ada yang nggak punya sama sekali. Makanya mereka bergantung banget sama kegiatan impor buat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi tenang aja, guys, mereka jago banget kok ngolah bahan mentah jadi barang jadi yang bernilai jual tinggi. Nah, barang-barang inilah yang kemudian mereka ekspor ke berbagai negara, termasuk negara berkembang. Itulah beberapa perbedaan karakteristik antara negara maju dan negara berkembang. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Gimana nih, guys? Setelah nonton video ini, jadi makin tahu kan bedanya negara maju dan negara berkembang. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa! Ya, demikianlah penjelasan materi tentang indikator negara maju dan berkembang untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.